bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami membawa hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik hanya bagimu. Kami menaikkan pujian dan penyembahan bagi Engkau, Allah yang telah berbuat kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah
Kau biarkan kami berjalan sendirian. Kau yang memulangkan hidup kami Tuhan, Kau yang mengarahkan hidup kami Tuhan. Biarlah semakin nyata kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Hanya namamu yang dimuliakan, Engkau yang kami sembah. Kasih-Mu nyata di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tiada pernah habis-habisnya, yang Kau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami lewat pujian, lewat tarian. Biar Tuhan saja yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Mengucap syukur sebab Tuhan kita baik. Amin. Sepanjang hidup kita Tuhan telah memelihara hidup kita. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian ini sambil kita bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, amin. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau mengucap syukur sebab Tuhan selalu berjalan di depan kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Haleluya. Kita mau menerima sukacita yang daripada Tuhan. Segala berkat jasmani, segala berkat rohani Tuhan curahkan bagi kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Semua nyanyikan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Amin. Haleluya bagimu Tuhan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Amin. Katakan lagi, haleluya Tuhan. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Biar kalau saat kita menaikkan pujian kita dengan sukacita yang daripada Tuhan, maka hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Amin saudara. Yang percaya lambaikan tangan Tuhan bagi Tuhan. Haleluya. Jika tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak
Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah pribadi yang terbaik di dalam hidup kami. Engkau adalah satu-satunya Allah yang setia. Allah yang tetap berdiri bersama-sama dengan kami di dalam masa keterpurukan kami. Dan Engkaulah Allah yang memberikan kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Inilah penyembahan kami yang kami naikkan bagi Tuhan. Haleluya. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal.
dan hidup. Kami melangkah bersamamu Tuhan. Tuntun langkah kami, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah langkah kami Tuhan, berjalan dalam rencana-Mu. Jangan biarkan kami jatuh tergeletak. Tangan-Mu yang kuat yang menopang kehidupan kami. Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat. Menyembah-Mu Yesus yang terbaik. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik. Oh, hanya pribadi-Mu Tuhan. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Angkat tanganmu Tuhan, angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat. Menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Oh, biarlah api-Mu Tuhan, api-Mu terus menyala di jiwa. Setia sampai akhir hayat. Menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat. Menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau setia kepadamu sampai akhir hayat kami ya Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kami mau belajar dari firman-Mu. Supaya hidup kami ya Tuhan, perilaku kami ya Tuhan, dapat menjadi sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Engkau yang menolong kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Om Yosi akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Om Yowas.
Shalom saudara. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai masalah dan penyebabnya. Saudara dan saya, kita sudah belajar mengenai kalau kita itu menasihati seseorang, yang pertama-tama saudara harus perhatikan apakah dia sudah menjadi anak Tuhan atau belum. Ya, kalau seseorang itu sudah menjadi anak Tuhan, berarti dia sudah menerima Roh Kudus. Berarti dia sudah dilahirkan kembali. Yang kedua, saudara harus perhatikan apakah dia itu menjadi anak Tuhan yang masih baby atau yang sudah dewasa rohani. Anak Tuhan yang dewasa rohani adalah anak Tuhan yang hidupnya saleh. Hidupnya itu tepat dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itulah yang dia lakukan. Jadi bukan kadang-kadang jadi baby, bukan kadang-kadang menjadi dewasa rohani. Artinya bukan kadang-kadang dia tidak taat, tapi kadang-kadang dia taat. Tetapi orang yang dewasa rohani adalah yang taat 100%. Nah, setelah itu, saudara mesti lihat dulu, dia ini kategorinya adalah kategori, ada 3 orang yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu kategori orang yang taat aturan atau tidak. Kalau saudara taat aturan, ya kalau orang yang saudara nasihati itu adalah taat aturan, tidak taat aturan maksudnya keras kepala, atau tidak taat aturan, saudara jangan nasihati dia. Ya, kalau saudara nasihati dia, itu sama dengan saudara mau berkelahi dengan dia. Karena kita menasihati seseorang bukan untuk berkelahi, tetapi menasihati seseorang untuk kerajaan surga. Ya, jadi apa yang saudara harus lakukan? Tunggu dan beritahu sama dia, kalau engkau sudah sadar, tolong beritahu kepada saya dan saya akan beri nasihat untukmu. Tapi kalau dia nggak mau, jangan nasihati. Ya. Tetapi nanti sore saya akan bahas bagaimana menghancurkan benteng-benteng iblis dalam bentuk keras kepala. Ya, nanti sore. Kemudian saudara-saudara, yang kedua adalah orang yang takut. Ya, orang yang takut. Orang yang takut ini harus dihibur. Yang ketiga adalah orang yang lemah. Orang yang lemah ini harus ditolong. Nah, hari ini kita akan bicarakan mengenai masalahnya dia itu apa dan penyebabnya itu apa. Mari saudara kita lihat, ini ada 9 contoh-contoh di dalam Alkitab, ya, yang kalau bisa kita akan bahas hari ini, tapi kalau tidak bisa ya kita akan bagi untuk minggu depan. Ya. Di sini yang pertama adalah orang yang konflik, yang suka konflik. Ya. Kalau saudara ada orang yang suka konflik, saudara harus cari penyebabnya. Penyebabnya di sini adalah nomor 1 adalah egois. Ya. Yang kedua, ada orang yang hidupnya nggak tenang, ya nggak stabil, pikirannya nggak tenang, jadi nggak stabil. Itu artinya dia mendua hati, yang satu Tuhan, yang satu daging. Yang ketiga adalah orang yang berbohong. Ya, kalau saudara dapati ada orang yang berbohong, ya, saudara cari penyebabnya. Di dalam Alkitab ada contohnya, orang yang berbohong itu karena punya rasa takut. Yang keempat adalah kebingungan atau kekacauan. Ya, jadi karena ada kebingungan, karena ada kekacauan, ya, karena ada kekacauan, maka orang itu kalau dicari sebabnya, dia pasti egois. Dan saya tidak ceritakan di sini sampai 9 poin. Nah, sekarang kita akan masuk yang pertama, yaitu konflik. Ya. Apa ayatnya di dalam Alkitab?
Konflik itu di dalam Alkitab dikatakan orang yang konflik itu adalah orang yang egois. Ya, jadi kalau saudara dapatkan ada orang yang suka konflik, ya, konflik, sengketa, ya, selalu berselisih, selalu bertengkar, itu sebetulnya karena egois. Oke, nah di sini di dalam Yakobus 4 ayat 1 dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Hawa nafsu itu di dalam jiwa namanya apa, saudara? Emosi. Ya, kita belajar sambil ingat yang lampau. Kemudian ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu. Ayo, mengingini sesuatu itu di jiwa di bagian apa, saudara? Ya, kehendak, ya kan. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Ayo, iri hati itu di mana, saudara? Iri hati. Bagian jiwa di mana? Di emosi. Ya, benar ya. Kamu iri hati. Sebetulnya iri hati itu apa sih, saudara? Iri hati itu apa? Iri hati itu begini, saudara. Kalau saya ada orang lain yang lebih dari saya tidak mau. Itu namanya iri hati. Ya, jadi orang yang iri hati adalah orang yang punya ego tinggi. Ya, kalau ada orang lebih dari saya iri. Berarti ego saya kuat. Ya, maka itu dikatakan konflik itu berasal dari ego. Ya, saudara ya. Kita ulang lagi. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Artinya itu ada di emosi. Emosi, sebelum emosi namanya kehendak. Sebelum kehendak apa? Pikiran. Jadi saudara punya pikiran yang arahnya ke daging, bukan arah ke roh. Ya, jadi kalau pikiran kita arah ke daging, itu pasti kita ego. Tapi kalau pikiran kita arah ke roh kudus yang ada di dalam roh kita, pasti kita itu tidak mengeluarkan yang namanya ego, tetapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar. Ya, kalau ego mengakibatkan punya keinginan mengakibatkan punya emosi, emosinya tadi adalah iri hati. Tidak boleh orang lain lebih dari saya, ya. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa, saudara? Karena kamu tidak berdoa. Harusnya pikirannya kemana kalau berdoa? Pikirannya ke arah roh. Ya, jadi saudara dari sini saudara lihat, oh orang ini konflik, pasti egonya tinggi. Ya, oh orang ini suka bertengkar, berarti egonya tinggi. Kenapa? Ya karena pikirannya arah ke daging, bukan pikirannya arah ke roh. Ya, ini kita sudah menyelesaikan poin 1. Sekarang kita jalan ke poin 2. Orang yang pikirannya tidak tenang, pikirannya tidak stabil. Ya, kalau pikirannya tidak stabil atau pikirannya tidak tenang, berarti dia mendua hati. Apa maksudnya? Pikirannya itu, kalau pikiran saudara ke daging, terus kemudian pikiran saudara ke roh, kan suka kita bingung kan? Betul nggak, saudara? Pengennya Tuhan pengen begini. Di roh Tuhan pengen, jangan cerai istrimu. Kemudian di daging, Tuhan itu cantik sekali, lebih cantik dari istriku. Kan bingung, ya kan? Ya, saudara, karena ada dua
Dua pilihan, ya. Jadi saudara-saudara, atau contoh, saudara berkelahi sama orang. Tuhan bilang, taruh pikiranmu ke roh. Tetapi pikiran saudara ke daging terus. Enak aja, aku diinjek-injek. Kapan aku bisa bales nginjek-nginjek? Ya, kalau pikiran saudara ke daging, kadang-kadang saudara pikiran ke roh, saudara kan bingung. Jadi saudara harus tetapkan menjadi anak Tuhan. Saya sudah terima Roh Kudus, saya sudah dewasa rohani hidup benar, dan saya mau namanya tetap dewasa, ya. Dewasa artinya apa, saudara? Saudara harus berjalan dalam kebenaran. Saudara, kita semua harus menjadi orang yang saleh. Orang yang saleh pikirannya harus kemana, saudara? Bukan ke daging, tapi ke Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Nah, ini ayatnya di dalam Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati, ya, ke daging, ke roh, ya, tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, jadi saudara kepengen tenang hidup saudara, taruh pikiranmu ke atas roh. Siapa yang nggak bisa tidur tiap malam? Taruh pikiranmu ke atas roh. Jangan ke roh, jangan ke daging. Kalau saudara ke roh dan ke daging, saudara tidak akan tenang atau disebut tidak stabil, ya, karena mendua hati. Ayat yang berikutnya adalah Matius 6 ayat 24. Ini sama, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Jadi saudara, kalau saudara punya dua tuan dalam hidup saudara, saudara nggak akan bisa mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara punya satu Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengutus rohnya tinggal di dalam roh kita, saudara bisa apa saudara? Tenang. Ya, jadi gampang kan saudara, kalau pengen tenang, udah pokoknya mau ngelihat hantu, mau ngelihat apapun, saudara pikiran saudara harus arah ke roh. Jangan biarkan pikiranmu arah ke daging. Ya, kalau begitu pikiranmu arah ke daging, saudara kan punya dua tuan. Saudara akan pilih yang mana? Daging pasti. Ya, nggak mungkin ke Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan yang bilang, tidak mungkin orang itu mengabdi kepada dua tuan. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu minta kita dibaptis air? Kita dibaptis air itu supaya kita mati bagi daging dan hidup bagi Tuhan. Ya, jadi ingat saudara, kalau saudara baptis air, ingat waktu dibaptis air, saya sudah mati. Jadi saudara, ego saudara, yaitu pikiran saudara yang arah ke daging tadi udah mati. Masih ada dagingnya ya? Ada. Tapi aku terus memandang roh Tuhan dan aku tidak mau memandang daging. Ya, gampang kan saudara? Jadi orang Kristen itu gampang dan pakai sekali. Ya, jadi saudara taruh pikiranmu ke atas roh, jangan ke daging. Tapi sekali engkau menaruh pikiranmu roh dan daging, apa yang terjadi? Saudara pasti setia pada daging, ya, setia pada mamon. Oke, kita sudah bahas dua. Kita masuk ketiga. Di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 ini mengenai berbohong. Ya. Saudara-saudara, kalau ada orang bohong itu bisa karena dia takut. Ya. Orang bohong bisa karena takut. Coba saudara lihat ya, di sini ada cerita dari ayat 1 sampai ayat 15, itu Sarah. Sarah itu bohong sama Tuhan. Dia itu tertawa, tetapi Tuhan bertanya, mengapa Sarah tertawa? Terus Sarahnya bilang, tidak, aku tidak tertawa. Terus, karena
Sarah takut. Ya. Jadi orang yang takut itu bisa bohong. Saudara perlu takut? Enggak perlu takut. Maka itu hidupnya yang benar. Kalau hidup saudara benar, lempeng sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, saudara tidak akan takut. Dan saudara tidak bohong. Ya. Kita lihat dulu ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Namre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, yaitu 3 orang tadi. Lalu sujudlah ia ke tanah, ia sampai ke tanah. Ayat yang ketiga, serta berkata, Tuanku. Nah, saudara harus tahu, kalau hubungan seseorang dekat dengan Tuhan, Tuhan lewat itu tahu. Halo? Ya. Jadi kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan hobi kadang hidup benar, kadang hidup tidak benar. Ya. Saudara harus konsisten. Namanya dewasa rohani itu pada jalur hidup benar. Itu namanya saleh. Gimana kalau kita nggak bisa hidup benar? Nah, saudara harus berdoa. Nah, nanti sore saya akan membahas namanya peperangan rohani. Ya, jadi orang itu bisa hidup benar. Ya. Kenapa kita tidak bisa hidup benar? Sesungguhnya kita itu sedang dikuasai oleh iblis. Ya, iblis itu membuat kita sakit secara tubuh. Iblis juga membuat pikiran kita abnormal, artinya pengen menang sendiri. Ya, iblis juga dan lain-lain, dan saya tidak akan bahas di sini dulu. Nanti sore ya saya akan bahas ya bahwa seseorang itu tidak bisa hidup benar. Kemarin ada orang yang ngomong sama saya, Om, saya ini udah komitmen mau hidup benar, tapi saya nggak bisa loh Om hidup benar. Sampai saya bilang begini, Tuhan berkatilah aku, lihatlah istriku dan anak-anakku. Saya bilang nggak boleh begitu. Ya, kita harus datang kepada Tuhan hidup benar. Jangan hidup benarnya di istri dan anak-anaknya. Ya. Iya Om, tapi aku susah hidup benar. Nggak bisa hidup benar. Nah, saudara-saudara, saudara harus lakukan yang namanya peperangan rohani. Sebab kalau kita nggak bisa hidup benar, berarti kita sedang dikuasai iblis. Jadi iblis menjadi tuan dalam hidup kita. Begitu iblis menjadi tuan dalam hidup kita, siapa yang punya tubuh ini? Siapa yang punya rumah ini? Iblis. Siapa yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak kita? Iblis. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus datangi si iblis. Kita harus ikat si iblis. Kita harus tengking si iblis, suruh pergi. Setelah itu baru saudara bisa rampok miliknya iblis. Miliknya iblis itu apa? Tubuh yang sakit-sakitan. Apalagi saudara, pikiran kita yang dominan arah ke daging terus tadi. Ya, itu mesti diapakan saudara? Dirampok. Alkitab menjelaskan merampok. Ya, jadi saudara-saudara, jiwa-jiwa perlu dirampok. Karena dulu milik Allah, setelah direbut oleh iblis karena dosa, jiwa-jiwa itu perlu dirampok. Yang dirampok apanya saudara? Tubuhnya. Berikut isinya, jiwanya dan rohnya. Ya. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Ya, saudara bisa rampoklah. Nanti saudara akan hidup benar. Jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu jangan cuma nyembah doang. Jangan cuma doa doang.
Tapi anak-anak Tuhan harus melakukan namanya peperangan rohani. Saya senang sekali saudara-saudara bagaimana serdadu itu berperang. Ya, saudara, dia telungkup seperti katak, tapi pantatnya dan punggungnya tidak naik, tetapi kakinya itu dia tidak membuat punggungnya itu naik, pantatnya naik, dan punggungnya tidak naik juga. Ya, dia lurus. Dia arah apa, saudara? Dia terus maju terus. Arah kemana, saudara? Ke musuh. Jadi kita kalau menghadapi iblis, kita harus konsisten. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku. Ya, tahu ya saudara ya. Jadi jangan cuma rohnya doang, pikirannya doang, tenaganya enggak, harus. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang keras kepala, yang tidak taat pada aturan, itu adalah penguasaan iblis di dalam pikiran kita. Saudara yang sakit-sakitan adalah penguasaan iblis di dalam tubuh saudara. Saudara yang bangkrut itu adalah penguasaan iblis terhadap pekerjaan saudara. Ya. Karena Tuhan katakan pikiran kita adalah pikiran Kristus. Ya. Sehingga saudara-saudara, keinginan kita adalah ingin menyenangkan Tuhan. Emosi kita damai dan sukacita, dan tubuh kita adalah mengalami kesembuhan. Ya. Jadi coba saudara kalau nggak percaya, kalau saudara hidupnya lagi nggak mood apa sih? PT. Saudara doa, lakukan peperangan rohani. Pertama-tama saudara boleh nyembah, boleh berdoa. Setelah radar Roh Kudus itu bekerja, saudara akan tahu iblis letaknya di mana. Jadi jangan saudara perang ngawur, dodor, nggak bisa. Saudara harus jadi penembak jitu. Saat saudara lihat lingkungannya, oh mana dulu ini yang saya mesti tembak? Ya, itu pakai apa, saudara? Roh Kudus. Saudara harus berdoa dalam roh. Saudara apa? Menyembah dalam roh. Saudara-saudara, ketika saudara berdoa dalam roh, menyembah dalam roh, saudara sedang pasang radar. Ya, nah, radar itu akan menyapu seluruh lingkungan. Setelah disapu, mana yang mau dipilih dulu? Nah, setelah itu saudara tembak. Jangan tembaknya sembarangan, tapi jadi penembak jitu. Ya, amin saudara. Nah, jadi saudara harus kenal Tuhan. Ya, kalau saudara nggak kenal Tuhan, repot. Ya, Abraham ini kenal Tuhan, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Jangan lewat Tuhan. Ya, jangan lampaui saya. Ayat yang keempat, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, ya, supaya Tuhan bisa dibasuh kakinya, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ayat yang kelima, biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Saudara tahu nggak ada Roh Kudus tinggal di dalam dirimu? Ya. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ada yang sadar, nggak sadar. Hubunganmu dengan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Semenjak apa, saudara? Semenjak kita terima Yesus. Tetapi engkau harus, setelah engkau diampuni, engkau dibenarkan, saudara harus bersama Roh Kudus berjuang
berjuang hidup benar. Nah, berjuang hidup benar itu tidak sekedar berdoa dan menyembah, tetapi saudara harus melakukan peperangan rohani. Ya, oke. Jadi ini menyambung, ada kemarin ada seorang yang datang kepada saya dan dia katakan, "Om, aku ini kepingin hidup benar, tapi saya nggak bisa benar." Ya, bisa saudara. Ya. Sebab Tuhan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Ayat yang ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Sarah menyiapkan roti bundar. Ayat 7, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Ingat, memberi kepada Tuhan harus yang terbaik. Jangan saudara mempersembahkan kepada Tuhan, saudara biasa-biasa saja. Engkau sebelum engkau beribadah, tidurlah yang cukup. Jagalah kesehatan yang baik, supaya engkau dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita harus mempersembahkan tubuh kita dengan baik. Sebelum ibadah, saudara ke toilet lah. Jadi jangan setelah saudara dengar firman Tuhan, saudara pergi ke toilet. Paham ya saudara ya? Setelah saudara puji-pujian, keluar masuk toilet. Nah, itu namanya tidak memberi yang terbaik. Tetapi lihat Abraham ini, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikan kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Ayat 8. Jadi saudara, cintamu kepada Tuhan itu kelihatan dari perilaku saudara. Ya, dari pikiran saudara, keinginan kehendak saudara, emosi saudara, itu bisa dilihat dari perkataan dan perilaku saudara. Ya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Ya, jadi Tuhan makan seperti yang dihidangkan oleh apa saudara? Abraham. Ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, lalu kata Tuhan kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Ayat 10. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau." Waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Lihat saudara, kalau saudara mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan langsung janji loh. Kalau saudara ketemu sama Tuhan, Tuhan ngomong sama saudara enggak? Enggak kan? Nah, kamu enggak ngasih yang terbaik. Tuh, Abraham ngasih yang terbaik. Dipilihnya daging yang empuk dari daging yang terbaik. Langsung kan setelah Tuhan itu makan, waduh, ini yang terbaik untukku, kata Tuhan dari Abraham. Langsung kebutuhannya Abraham dijawab. Abraham itu sudah umur 99 tahun belum punya anak. Tapi Tuhan langsung jawab. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Sarah mendengar, saudara. Nah, apa yang pelajaran yang kita lihat? Saudara, bila yang baik, berikan terbaik, beri. Jadi kalau kasih sama Tuhan yang terbaik,
Saudara-saudara, uang persembahan itu ada nomor sekian. Ya. Saudara banting tulang di gereja itu cuma nomor sekian. Tapi yang pertama dan utama apa, saudara? Apakah engkau sediakan rohmu itu sebagai rumahnya Allah? Pantas enggak Tuhan tinggal di rohmu? Rohmu itu betul-betul istimewa untuk Tuhan, tidak? Kemudian jiwamu, pikiran, perasaan, dan kehendakmu pantas enggak untuk tempat tinggalnya Tuhan? Tubuhmu ini pantas enggak untuk tubuhnya, untuk rumahnya Tuhan? Jadi saudara persembahkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk Tuhan. Baru saudara berikanlah tenagamu, berikanlah uangmu untuk Tuhan. Itu nomor sekian. Karena Tuhan itu mencari hatimu, mencari roh kita, tempat tinggal Allah. Jadi berilah yang terbaik untuk Tuhan. Apa saudara? Berikanlah rohmu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalamnya akan terpancar kehidupan, yaitu Tuhan akan memberkati saudara. Seperti Tuhan memberkati apa yang dibutuhkan Abraham, yaitu anak. Ya, dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah itu telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Umurnya Sarah umur berapa? 89, jarak 10 tahun. Umur 89 itu umurnya Oma Ratna itu. Ya kan, terus suruh ngelahirin gitu ya. Aduh, nggak kebayang. Maka itu apa yang dibuat Sarah? Sarah itu jadi ketawa, saudara. 12. Wah, ini Tuhan ini ngajak guyon katanya gitu ya. Ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya. Tertawanya dalam hati loh, saudara. Bukan hahaha gitu loh, saudara. Ini tertawanya dalam hati. Lalu, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Kami berdua udah sama-sama tua. Ya kan? Nah, ini tapi tertawa dalam hati aja Tuhan tahu loh. Jadi hati-hati ya, gunakan hatimu ya. Hati aja Tuhan tahu loh ya. Tertawa dalam hati aja Tuhan tahu. Jadi kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena Tuhan yang tinggal akan memberikan kehidupan. Ya. Oke, jangan saudara tertawa dalam hati, yang penting orang nggak tahu. Enggak, saudara, Tuhan tahu. 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, kata Sarah dalam hatinya, sedangkan aku telah tua. Tuhan tahu loh, ngomong di dalam hati aja Tuhan tahu. Ya kan saudara, Tuhan tahu loh ya. Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ini kata Tuhan, pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, yaitu umur 90 dan Abraham umur 100, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, ayat 15. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Kenapa tidak tertawa? Apa saudara tulisannya? Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Jadi saudara, kenapa orang berbohong seperti Sarah? Karena dia takut. Gimana caranya nggak takut? Bisa dibantu saya? Gimana caranya nggak takut? Hidup saleh, hidup benar. Kalau hidup kita benar, ya saleh, saudara, benarnya itu konsisten, bukan benar salah, tapi bisa nggak? Bisa, asal terus menerus pikiranmu ke arah Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Kalau nggak bisa gimana? Setelah engkau berdoa,
Setelah engkau menyembah Tuhan, lakukan namanya peperangan rohani. Pasti bisa. Kalau saudara nggak bisa, boleh konseling sama saya. Ya kan, saya tawarkan berkali-kali. Kita bisa. Ya, kita bisa. Bukan karena kita yang bisa, karena Tuhan yang membuat bisa. Nah, saudara-saudara, kelihatannya waktunya sudah tidak cukup, jadi kita habiskan dengan 3 poin saja. Jadi yang pertama-tama saudara harus lihat adalah, ya, kalau ada orang yang belum yang punya masalah datang kepada saudara, pertama-tama saudara harus apa saudara tadi? Lihat orang ini sudah jadi anak Tuhan belum? Sudah lahir baru belum? Kalau dia sudah lahir baru, sudah jadi anak Tuhan, berarti di dalamnya ada siapa saudara? Roh Kudus. Kalau sudah ada Roh Kudus enak. Daripada orang yang belum dilahirkan baru, belum jadi anak Tuhan. Tapi saudara, setelah orang itu sudah jadi anak Tuhan, sudah dilahirkan kembali, tetapi mesti periksa lagi. Dia ini masih baby rohani atau sudah dewasa rohani. Nah, dari hasil saudara bicara dengan mereka, maka saudara akan bisa tahu dia ini konsisten menepati firman Tuhan atau kadang-kadang. Kalau kadang-kadang itu namanya baby rohani, walaupun dia sudah pelayanan, walaupun lahirnya di gereja, ya masih baby rohani. Nah, tapi kalau dia dewasa rohani itu enak saudara-saudara. Nah, setelah saudara tahu dia itu dewasa rohani, saudara tinggal. Yang ketiga, tipe orangnya orang kayak apa? Yang ketiga, tipe orangnya kayak apa? Tipe orang yang melanggar peraturan atau keras kepala, nanganinya dengan apa tadi? Jangan dinasihati kecuali hatinya sudah terbuka. Yang kedua apa? Orang yang takut. Tipe penakut. Mesti diapakan saudara tipe penakut? Dihibur, didorong. Ya kan? Yang ketiga, tipe apa saudara? Tipe lemah. Kalau lemah apa? Ditolong, dibantu, ya kan? Jadi setelah itu saudara tanya sekarang, masalahmu itu apa? Ya, di sini masalahnya adalah dia suka ribut. Berarti dia egois. Ya. Terus hidupnya tidak tenang, berarti dia mendua hati. Dia berbohong, mungkinkah dia karena rasa takut? Karena saudara sudah cari ini di dalam Alkitab, ya. Jadi mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau seperti Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus. Bisa di close, Wesley. Di close, Wesley.